Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 4301022098. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada topik 4, yakni terkait Pancasila sebagai fondasi pendidikan bangsa Indonesia. Pada topik 3, kita sudah mengetahui bahwasanya identitas manusia Indonesia itu memiliki 3 ciri yang melekat pada dirinya. Yakni ciri yang pertama adalah Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, kemudian ada nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah religiusitas. Untuk yang pertama, yakni nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, seperti keberagaman suku, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keberagaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia itu pecah atau terpecah belah, namun malah menjadikan bangsa Indonesia tersebut semakin erat dan semakin bersatu antar golongannya. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan penggambaran kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada religiusitas, yakni bangsa Indonesia memiliki beberapa kelompok atau beberapa komunitas yang mana masing-masing kelompok atau masing-masing komunitas tersebut memiliki kepercayaannya tersendiri dan menjalankan kepercayaan itu sendiri. Kemudian pada topik 4, kita sudah mempelajari terkait Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai penggambaran bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila tersebut hendaklah dijadikan sebagai fondasi pendidikan. Nah, bagaimana cara pengimplementasiannya? Yakni pada kurikulum Merdeka saat ini kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian implementasi profil pelajar Pancasila dalam sekolahan itu dapat diterapkan melalui beberapa hal. Untuk yang pertama, budaya sekolah, kemudian P5, kemudian ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah kegiatan intrakurikuler. Pada kegiatan budaya sekolah misalnya, terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh sekolah. Peserta didik tidak boleh terlambat masuk sekolah dan maksimal pukul 7 kurang 10 menit. Hal tersebut tentunya merupakan penggambaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 5 hal, yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berpikir kritis. Yang kelima mandiri, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, yakni berupa kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang mana disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada kegiatan intrakurikuler, yakni berupa pembelajaran di dalam kelas yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian pada topik 3 kita sudah mempelajari terkait pendidikan yang menuntun. Nah, pendidikan yang menuntun ini didasarkan pada teori yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya suatu pendidikan tentu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, pada pendidikan yang menuntun ini, guru tidak boleh menghalangi keinginan atau kemampuan dari peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan mampu untuk mengeksplor dan mengembangkan dirinya secara terbuka dan secara luas. Nah, pendidikan juga tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai manusia itu sendiri. Contoh pendidikan yang disesuaikan dengan nilai-nilai manusia Indonesia adalah pembelajaran berbasis etnoscience. Kita sudah mengetahui bahwasanya bangsa Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Nah, tentunya hal
tersebut sudah selayaknya diterapkan dalam pembelajaran, dalam artian kebudayaan-kebudayaan yang positif dapat diambil atau dapat diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat sesuai dengan norma di Indonesia, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah tentunya bukanlah peraturan yang bertentangan dengan norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan mampu menanamkan nilai-nilai religiusitas. Nah, pada hal ini merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri yang berbunyi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian pada topik 1 kita sudah mempelajari terkait perjalanan pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional yang pertama adalah pendidikan Bumiputra yang didirikan oleh Belanda. Pada pendidikan tersebut hanya diperuntukkan oleh bangsawan-bangsawan Indonesia dan rakyat-rakyat kecil tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan kegiatan pembelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis, dan berhitung. Pada pendidikan Bumiputra ini tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian dengan adanya hal tersebut tentunya membuat resah Ki Hajar Dewantara, sehingga Ki Hajar Dewantara memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah sekolah. Hingga pada akhirnya tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini merupakan sekolah yang diperuntukkan oleh semua golongan rakyat dan tidak memandang tingkatan rakyat tersebut. Dan kegiatan yang dipelajari adalah membaca, menulis, berhitung, serta pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter pada masa sekarang ini yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Sebagai seorang pendidik, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi hidup peserta didik. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.